Halo Sobat Radiasi, selamat datang di part ketiga yaitu mengenai uji kesesuaian pesawat Sinar X dengan metode uji pesawat Sinar X Gigi. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih uji kesesuaian pada denta radiografi. Nah, selamat menonton ya teman-teman. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu pesawat gigi. Pesawat gigi adalah pesawat Sinar X yang dirancang khusus untuk mencitrakan bagian-bagian tertentu pada gigi, utamanya pada gigi dan pada bagian tertentu juga dicitrakan untuk bagian kepala. Nah, untuk jenis pesawat gigi sendiri ada dua. Yang pertama pesawat gigi intraoral, yang kedua ada pesawat gigi ekstraoral. Nah, untuk pesawat gigi ekstraoral ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pesawat gigi panoramik dan pesawat gigi cephalommetrik. Sekilas mengenai pesawat gigi intraoral, yaitu pesawat gigi yang digunakan pada bagian gigi tertentu dengan film sensor di dalamnya, dan ada konus yang biasanya digigit oleh pasien. Nah, untuk ekstraoralnya, yang panoramik itu dikhususkan untuk pencitraan struktur gigi secara lengkap, dan untuk cephalommetrik adalah untuk pencitraan kepala, yaitu untuk panoramik Sinar X berasal dari panoramik itu biasanya memutar 360 derajat. Untuk pesawat gigi panoramik dan cephalommetrik ini menjadi satu kesatuan, jadi ini menjadi satu alat tergabung dalam satu alat, yaitu pesawat gigi ekstraoral. Nah, untuk di bagian ini kita akan mengetahui lanjut mengenai pesawat gigi intraoral, di mana di situ ada pengertian dari pesawat gigi intraoral. Juga ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan pada gigi, diantaranya yang pertama adalah perkusi, yaitu dilakukan dengan cara memberi pukulan cepat tetapi tidak keras dengan menggunakan ujung jari. Kemudian intensitas pukulannya lebih ditingkatkan, itu jenis perkusi. Yang kedua adalah pemeriksaan sondasi, yaitu pemeriksaan menggunakan sonde dengan cara menggerakkan sonde pada area oklusal atau insisal untuk mengecek apakah ada sesuatu kavitas atau tidak, seperti itu. Nah, pada gambar di samping merupakan gambar pada uji kesesuaian pesawat gigi intraoral, yaitu konus ditempatkan pada plat film sampai tidak ada rongga sama sekali. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu probing, yaitu tujuannya adalah mengukur kedalaman jaringan periodontal dengan menggunakan alat berupa probe. Nah, untuk yang keempat atau selanjutnya yaitu tes mobilitas yang dilakukan untuk mengetahui integritas aparatus pengikat di sekeliling gigi, juga untuk mengetahui apakah gigi terikat kuat atau longgar pada daerah alveolusnya. Nah, untuk yang terakhir ada tes vitalitas, yaitu gunanya untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu gigi itu masih bisa dipertahankan atau tidak, seperti itu. Next, ada pesawat gigi ekstraoral, tadi sudah disinggung, yaitu pesawat gigi yang juga digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan rahang pada posisi kaset film atau sensor pada bagian luar mulut. Jadi bedanya untuk pesawat gigi ekstraoral itu filmnya diletakkan di luar. Yang dibagi jadi dua lagi, yaitu ada pesawat gigi panoramik dan cephalommetrik. Berikut merupakan jenis pesawat panoramik yang dimana suatu peralatan di bidang radiologi untuk menangkap seluruh bagian mulut dalam suatu gambar, dan prinsip kerjanya menggunakan 3 putaran atau satu putarannya 360 derajat. Untuk konsep dari pesawat panoramik sendiri, yang pertama dia terdapat tub head Sinar X atau tabung generator. Dia menghasilkan berkas Sinar X yang sempit dengan penyudutan ke arah atas kira-kira 8 derajat dari bidang horizontal, dan juga ada kaset film dan kaset camage atau tempat kaset yang yaitu kasetnya terbuat dari perisai
tembaga dihubungkan dengan tube head sehingga dapat bergerak saling berlawanan arah selama eksplosif. Dan ada peralatan untuk memposisikan pasien termasuk light beam marker. Di situ ada peralatannya, terdapat hand script, wheelchair, limb beam marker atau sinar penganda. Lanjut untuk cara kerja pesawat panoramik, yaitu yang pertama tabungan reseptor citra bergerak mengelilingi pasien. Kemudian tabung sinar X akan berotasi mengelilingi kepala pasien pada suatu arah dan reseptor citra berotasi pada arah yang berlawanan. Kemudian kepala tabung berotasi ke belakang pasien sehingga reseptor citra berotasi di depan kepala pasien. Yang terakhir menggunakan kolimotor berupa celah vertikal sempit. Selanjutnya untuk pesawat cepalometrik, yaitu pengukuran tulang tengkorak pada manusia dengan metode imaging atau pencitraan tradisional dari film sinar X. Nah, pada pemeriksaan cepalometrik terdapat potret lebih luas rongga mulut, termasuk susunan gigi, bagian luar di luar mulut, kepala, dan juga struktur rahang. Selanjutnya, untuk melakukan uji kesesuaian pesawat sinar X, ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah piranha. Piranha di sini berfungsi sebagai detektor. Yang kedua ada surveimeter, yaitu untuk menguji kebocoran tabung, karena konsep dari surveimeter adalah menguji dosis dari sekeliling tempat atau sekeliling area. Yang ketiga ada jangka sorong, fungsinya untuk mengukur diameter konus. Ada pesawat gigi intraoral, itu filmnya digigit, dan selain mengukur diameter konus juga mengukur diameter dari SSD. Yang keempat ada meteran. Meteran di sini adalah digunakan untuk mengukur SSD atau jarak fokus keluaran dan kulit pasien. Yang kedua juga untuk mengukur SD atau jarak ke detektor atau ke reseptor image. Yang keempat ada laptop. Laptop di sini digunakan untuk membaca atau memperoleh keluaran yang diproses dalam satu software bernama Ocean. Yang terakhir ada radiographic film atau film radiografi, yang dimana jenis yang digunakan adalah GAV-CHROMIC, yaitu untuk uji pesawat gigi panoramik. Selanjutnya ada parameter-parameter dalam uji kesesuaian pesawat intraoral. Yang pertama ada kolimasif. Uji kolimasi ini digunakan untuk memastikan sinar X berada di konus atau diagonal konus, dan juga untuk mengetahui diameter konus selain diukur menggunakan jangka sorong untuk memastikan diameter konus tersebut tepat. Pada uji ini juga ada parameter lolos uji sesuai dengan peraturan Bapeten. Yang kedua ada uji generator dalam tabung sinar X, yaitu akurasi tegangan dan akurasi waktu untuk memastikan kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada kontrol panel dan tegangan pada waktu yang terbaca pada alat ukur. Yang selanjutnya yaitu ada uji linearitas keluaran, yaitu untuk menguji kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS dengan metode pengaturan-pengaturan yang sudah dicantumkan di dalam PPT ini. Selanjutnya ada uji reproduksibilitas untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Yang selanjutnya juga ada kualitas berkas atau HVL. Di sini diuji untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X dengan energi rendah. Nah, pada uji HVL ini diukur dengan metode langsung, yaitu dengan metode non-invasif. Nah, untuk selanjutnya ada uji kebocoran tabung, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah posisi dan nilai kebocoran wadih tabung pesawat sinar X itu rendah, dan ada 5 pengukuran.
yaitu dari atas, bawah, atas, kanan, kiri, depan, dan belakang. Lanjut, untuk parameter uji kesesuaian pada pesawat cepalometrik, di sini yang berbeda ada uji iluminasi, yaitu untuk pesawat yang dilengkapi dengan light beam collimator, yaitu hanya pada cepalometrik saja, dan di sini uji kolimasi tidak lagi digunakan untuk menguji diameter konus, tapi lebih kepada mengetahui kesesuaian dimensi berkah sinar X dengan reseptor citra. Di antaranya yaitu mengukur SID dan juga SSD. Yang selanjutnya ada uji generator tabung, masih seperti biasa, yaitu mengetahui akurasi tegangan dan juga akurasi waktu untuk memastikan apakah tegangan dan waktu yang disetting pada control panel itu sesuai dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Selanjutnya masih sama seperti pesawat gigi intraoral, di mana ada uji linearitas keluaran dan ada uji reproduksibilitas, ada uji kualitas berkas atau HVL, dan ada uji kebocoran tabung. Lanjut, untuk parameter uji kesesuaian ekstraoral panoramik itu sama dengan uji kesesuaian pada cepalometrik. Hanya saja di sini tidak ada uji iluminasi karena tidak ada light beam collimator atau LBC pada pesawat ekstraoral panoramik. Nah, sampailah kita pada penghujung sesi. Terima kasih kepada teman-teman, pada sobat radiasi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menambah keilmuan mengenai Genta Radiografi. Sampai ketemu di part selanjutnya ya sobat radiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.